Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. 34 finalis Putri Pariwisata Indonesia 2021 kembali menjalani karantina virtual. Pada karantina kedua ini, para finalis mendapat pembekalan salah satunya dari founder Yayasan Eljon Indonesia, Martinus Joni Sugiarto. Jangan berpersepsi sebelum berkomunikasi. Martinus Joni Sugiarto yang akrab disapa Dedi oleh para finalis, menekankan kepada finalis untuk tidak selalu berpersepsi sebelum berbicara kepada seseorang. Apalagi persepsi yang muncul adalah persepsi buruk yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Persepsi yang muncul akan membuat komunikasi tidak efektif dan akan berdampak negatif pada hubungan yang sudah terjalin erat, baik hubungan pertemanan, karir maupun bisnis. Menurut tokoh pariwisata nasional ini, agar persepsi negatif tidak muncul di awal, maka yang perlu dibangun adalah memperkuat informasi, komunikasi, dan informasi. Ketiga unsur ini sepertinya terlihat mudah, namun jika tidak diaplikasikan dengan benar maka akan sia-sia. Joni menyebut informasi yang diterima tidak akan bermanfaat jika tidak dikomunikasikan dan dikonfirmasi. Karena itu, para finalis diminta untuk mencermati setiap informasi yang diterima. Untuk mengkomunikasikan informasi yang diterima harus dengan cara yang baik dan tepat. Jangan sampai komunikasi yang dilakukan melebar dari topik yang dibahas, sehingga suasana akan menjadi bosan. Komunikasi harus mengarah pada inti pembicaraan, yakni seputar informasi yang diterima. Jika informasi yang diterima sudah dikomunikasikan secara clear, maka pembahasan di luar topik boleh dilakukan. Apalagi ditambah canda, dapat membangun suasana ceria dan bersahabat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti sering terjadi. Yaitu apa? Kita selalu menyesal kemudian. Kenapa? Karena kita selalu berpersepsi, berprasangka sebelum kita berkomunikasi, sebelum kita mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Nah, akibatnya kita sering-sering nyesal. Ya, tadi kenapa aku ngomong gitu ya? Ya, tadi kenapa aku marah ya? Gitu. Hal itu sering terjadi. Tapi karena berulang-ulang, banyak orang yang tidak menganggap itu satu hal yang serius. Padahal itu adalah hal yang cukup serius. Karena setiap kita sebelum berkomunikasi, kita sudah berpersepsi, itu akan membawa sebuah suasana yang berlainan, yang mungkin saja yang akan mendestroy banyak sekali kemungkinan-kemungkinan positif. Nah, saya ingin sharing kepada para putri, mari selalu mempergunakan akal sehat yang mengendalikan emosi kita. Jangan terbalik, jangan sampai emosi kita yang mengendalikan akal sehat kita. Kalau itu yang terjadi, maka semuanya menjadi subjektif, tidak lagi objektif. Ya, jadi para putri, saya minta dalam pergaulan sehari-hari, Anda semuanya sudah menjadi finalis Putri Pariwisata Indonesia. Saya pengen Anda mempunyai sebuah standing position yang jelas, yang benar, dan yang dikagumin orang. Yang semua orang ngelihat Anda itu sudah senyum aja duluan. Kenapa? Karena Anda datang dengan sebuah positive thinking. Anda sudah senyum, Anda menunjukkan sifat yang bersahabat, yang ramah. Dari wajah muka Anda, orang sudah memberikan sebuah apresiasi. Orang sudah merasa nyaman duluan. Jangan dibalik-balik. Jangan sebelum bertemu orang, Anda sudah punya sebuah persepsi yang negatif misalnya. Karena persepsi yang negatif itu akan membuat pertemuan itu menjadi tidak objektif. Orang belum ngomong, Anda sudah pasang barrier dulu. Orang belum menyampaikan sesuatu, Anda sudah berpikir, jelek dulu gitu. Nah, ini yang harus kita hindarin dalam pergaulan sehari-hari. Semua finalis, Anda sudah mewakili provinsi Anda di setiap daerah. Saya berharap provinsi manapun, Anda sudah bisa menunjukkan sikap-sikap yang selalu objektivitas taruh di depan, positive thinking taruh di segala-galanya, taruh di paling atas. Sehingga itu membuat sebuah suasana, kemanapun Anda pergi, pada saat menjadi Putri Pariwisata Daerah, pada saat Anda diminta oleh Dinas Pariwisata Daerah untuk menerima tamu, untuk kegiatan-kegiatan acara di daerah,
Anda harus selalu punya sikap yang positif. Sikap-sikap positif ini akan mendorong raut wajah Anda juga kelihatannya ikhlas, kelihatannya cantik, kelihatannya ramah. Ini yang akan membuat semua orang senang dan akhirnya Anda sering diajak. Tapi kalau terjadi kebalikannya, maka jangan-jangan Anda pertama kali diajak dan itu adalah yang terakhir gitu loh. Maka keberadaan Anda di dalam komunitas pariwisata akan hilang. Saya berharap dengan keberadaan Anda sebagai finalis Putri Pariwisata Indonesia itu berkelanjutan, semuanya itu harus sustainable. Sustainable itu artinya kegiatan itu bukan hanya sekali, kegiatan itu akan berulang-ulang sehingga Anda diterima dalam sebuah komunitas yang bicara pariwisata, Anda ada di situ. Siapa saja asal bicara pariwisata, Anda ada di situ. Nah, dengan demikian pengetahuan Anda juga akan nambah. Karena setiap orang yang kita ketemui akan berbeda-beda, punya kompetensi yang berbeda-beda, sehingga kita bisa belajar banyak. Selain dari founder Yayasan Eljon Indonesia, para finalis juga mendapat pembekalan dari Putri Pariwisata Indonesia 2020 Jessi Silana Wongso Diharjo dan Civil Servant Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Esti Reko Astuti. Tim Eljon Media melaporkan.